Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3049 Cobalah. Ryan tersenyum dari belakang saat melihat itu. Dia memang seperti itu, tapi kamu bisa percaya padanya. Dialah yang meramu pil reformasi darah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menguji bakatmu menggunakan sistem kekaisaran Werdelem? Foliana menggelengkan kepalanya sambil mengedarkan energi spiritual dan afinitas elementalnya. Kupikir karena orang-orang sudah tahu bakatku tidak mengesankan, akan lebih baik jika tetap seperti itu. Aku tidak butuh perhatian lebih dari yang sudah kumiliki. Cerdas, komentar Roan sederhana dan melanjutkan pekerjaannya. Penempaan Ryan berlangsung sepanjang hari, dan akhirnya ia meminta Foliana untuk maju dan menambahkan Red Lightning miliknya ke dalam campuran. Meskipun demikian, 3 senjata pertama yang dibuat Ryan untuknya berakhir dengan kegagalan. Yah, tidak sepenuhnya gagal. Semua dual blade ini pasti akan dianggap sebagai perlengkapan terbaik di planet ini. Hanya saja mereka tidak memenuhi harapan Ryan, jadi ia mencairkannya lagi. Baru pada akhir hari kedua Ryan akhirnya memperoleh hasil yang memuaskan. Ia mengangkat pedang ganda dan melakukan beberapa gerakan. Ia juga menuangkan energi spiritualnya ke dalam, senjata itu mengumpulkan elemen petir dan api di sekitarnya. Berkat petir merah milik Foliana sendiri, senjata itu mampu memanggil hal yang sama. Tidak terlalu buruk, menurutku, komentar Ryan. Ryan melemparkan pedang ganda itu ke Foliana, yang ditangkapnya dengan hati-hati. Seketika, ia dapat merasakan kekuatan senjata yang luar biasa itu karena garis keturunannya sendiri tampaknya bereaksi terhadapnya. Begitu ia menuangkan energi spiritualnya, baik petir merah di tubuhnya maupun elemen-elemen di sekitarnya tampak bergerak saat petir merah menari-nari di sekitar pedang-pedang itu. Rowan, yang telah duduk dan mengerjakan teknik kultivasi baru dalam benaknya, tiba-tiba bangkit dan bertanya. Serang aku dengan petir merah dan pedang ganda barumu. Foliana terkejut. Ryan segera melingkarkan lengannya di bahu wanita itu. Jika kau menyakitinya, aku akan memberimu bonus. Jika kau membunuhnya, aku bahkan bisa membantumu mencari suami. Wajah Foliana memerah. Aku tidak butuh semua itu. Kalian berdua membuang-buang waktuku. Serang saja aku, desak Roan. Ryan menepuk kepalanya. Jangan khawatir. Bahkan jika kultivasimu 2 tingkat lebih tinggi, kau tetap tidak akan bisa menyakitinya. Tepat setelah itu, dia kembali ke bengkel dan mengambil beberapa senjata lain yang dia dapatkan dari warisan. Dia berjanji untuk membuat 1 senjata untuk setiap tingkat kultivasi. Foliana menarik napas dalam-dalam dan melesat maju, mengayunkan kedua bilahnya secara bersamaan dengan gerakan membentuk huruf X. Serangan itu mengenai dada Roan, membuka 2 luka yang dalam. Yang terpenting, petir merah memasuki tubuhnya dan mencoba menimbulkan kekacauan. Foliana ketakutan setengah mati. Kau bilang dia tidak akan terluka. Ryan meliriknya dan tidak merasa khawatir sedikitpun. Mungkin dia akan benar-benar mati. Kerja bagus, Foliana. Dia selesai memberinya acungan jempol. Seberapa besar kamu membenci adikmu? Foliana merasa tak berdaya. Di sisi lain, Rowan sama sekali mengabaikan keduanya dan memfokuskan indranya pada Red Lightning. Dia tidak melatihnya hanya demi teknik itu. Dia juga bertukar elemen dan energi yin yang dengan Ryan, mencoba melahirkan Red Lightning mereka sendiri. Mengenai kerusakan pada tubuhnya, dia tidak peduli tentang itu saat ini. Semenit kemudian, Rowan membuka matanya, dan elemen gelapnya melesat maju. Elemen itu menyelimuti petir merah dan menggerogotinya sepenuhnya. Elemen itu menghilang dari tubuhnya seolah-olah tidak pernah ada di sana sebelumnya. Akhirnya, ia menggunakan keterampilan pemulihan instan milik Ryan dan pulih dari luka-lukanya dalam sekejap. Hei, bodoh. Kurasa kita bisa mencobanya. Kau duluan karena kau bisa mengendalikan energi yang dengan lebih baik, Rowan berbicara dengan ekspresi serius. Seketika, Ryan menerima banyak sekali kenangan mengenai temuan Rowan selama hari terakhir ini. Ryan memejamkan mata dan berkonsentrasi pada kenangan tersebut, menjadikannya miliknya sendiri dan memahami proses berpikir di balik semuanya. Kurasa aku mengerti. Beri aku waktu sebentar. Aku hampir selesai dengan set kedua Dual Blades. Ryan menyelesaikan pasangan kedua beberapa saat kemudian dan melemparkannya ke Foliana. Dia bisa menggunakan bilah-bilah itu,
tetapi dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatannya karena kultivasinya tidak cukup tinggi. Bilah-bilah pertama jelas lebih baik, tetapi begitu dia berhasil menembus level berikutnya, bilah-bilah itu pasti akan sempurna. Ryan mengabaikannya dan mengeluarkan bintang hitamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan elemen cahayanya terkumpul. Kemudian, elemen api menyusul, dan akhirnya, petir muncul. Ketiga elemen itu semuanya berbasis yang, jadi Ryan memang subjek terbaik untuk mengujinya. Elemen api dan petir kemudian bersatu, tetapi mereka tidak menjadi petir merah Foliana. Mereka bercampur tanpa masalah. Hanya saja petir merah Foliana bukanlah campuran. Itu adalah elemen tersendiri yang menggunakan petir dan api. Rowan mengamati hal itu melalui hubungan si kembar dan berbagi pemikirannya saat Ryan menyesuaikan peringkatnya. Perlahan tapi pasti, elemen api dan petir yang bercampur mulai berubah. Api itu perlahan menghilang, dan petir biru perlahan berubah menjadi warna merah. Sementara semua itu terjadi, elemen cahaya Ryan meningkatkan kedua elemen. Energi yangnya membuat koneksi, dan pikiran Rowan membuat Ryan terbiasa lebih cepat. Foliana melihat itu dan merasa terkejut. Lemah, tetapi dia benar-benar bisa merasakan petir merah keluarganya di dalam elemen Ryan. Aku belum pernah melihat orang lain selain dari garis keturunanku yang bisa menggunakan petir merah sebelumnya. Akhirnya, Ryan berhenti dan menggelengkan kepalanya. Hanya itu yang bisa kulakukan. Bertahan tidak akan membawa hasil lebih lanjut. Rowan mengangguk, setuju dengan pandangannya. Tidak apa-apa, aku bukan tipe orang yang percaya pada percobaan pertama yang berhasil. Dalam hal keterampilan dan teknik, semuanya tentang coba-coba. Selain itu, hasilnya lebih baik dari yang kuharapkan. Aku tinggal menyempurnakan prosesnya sekarang. Rowan kemudian menoleh ke Foliana. Kau, kemarilah. Foliana mendekat, masih terkesan dengan semuanya. Rowan lalu menyentuh dahinya dan mengirimkan aliran informasi ke dalam pikirannya. Ini versi pertama teknik kultivasi petir merah milikmu. Cobalah. Bab 3050 hanya tawaran. Foliana fokus pada ingatan barunya dan segera menggunakan informasi baru itu. Petir merahnya bangkit dalam garis keturunannya, dan energi spiritual di sekitarnya berinteraksi dengannya. Dia mengeluarkan beberapa batu spiritual dari cincin spasialnya untuk diuji. Benar saja, kultivasinya, yang sudah cepat beberapa saat yang lalu, langsung meroket. Hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit, batu spiritual yang diambil Foliana untuk menguji teknik kultivasinya berubah menjadi debu. Dia setidaknya 2 kali lebih cepat sekarang. Tidak dapat dipercaya. Benar, Rowan setuju dengannya. Foliana baru saja akan melanjutkan perkataannya ketika Rowan melanjutkan perkataannya. Aku tidak menyangka versi pertama akan seburuk ini. Sungguh tidak masuk akal, keluh Rowan. Bahkan teknik kultivasi Sun Urpins pun tidak sesulit ini untuk dibuat. Kurasa afinitas elemental khusus selalu lebih sulit untuk digunakan. Foliana merasa pikirannya mati rasa. Ini, sial, kultivasinya 2 kali lebih cepat, dan dia pikir itu sial. Teknik kultivasi petir yang dia gunakan sebelumnya hanya meningkatkan kecepatannya sekitar 30%. Di matanya, teknik ini seperti dewa. Apakah kamu tidak salah? Itu benar-benar meningkatkan kecepatan kultivasiku. Rowan meliriknya sebelum jarinya tiba-tiba berkedip. Asteris tut, 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 tut. Asteris ARRRRRGGG hahaha. Asteris. Rowan memukul beberapa titik berbeda di tubuh Foliana, yang langsung membuat gadis itu menjerit kesakitan. Jari itu tidak memiliki kekuatan apapun di baliknya. Paling-paling, itu hanya akan membuatnya merasa gatal. Namun, rasa sakit yang hampir tak tertahankan mengikuti setelah gerakan Rowan. Rowan mendengus. Jangan hanya memperhatikan kultivasimu saja. Saat kamu berkultivasi, perhatikan tubuhmu secara keseluruhan, bodoh. Kamu bahkan tidak tahu seberapa berat versi pertama yang baru saja kubuat untuk tubuhmu. Jika kamu terus menggunakan ini, aku ragu tubuhmu akan bertahan lebih dari setahun sebelum benar-benar hancur. Saat itu, kamu akan menjadi seperti manusia biasa selama sisa hidupmu. Foliana bangkit lagi, masih merasakan sakit di semua titik yang ditekan Rowan. Maaf, aku akan lebih memperhatikannya mulai sekarang. Rowan mengangguk. Pastikan kau melakukannya. Pokoknya, tinggalkan aku sendiri. Aku akan meneleponmu sesekali untuk menanyakan beberapa hal, jadi pergilah. Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil Foliana.
Karena kamu sudah selesai dengan balok es, kemarilah dan tuang Red Lightning-mu ke dalam logam cair. Aku perlu membuat beberapa peluang di set Dual Blades berikutnya juga. Foliana mengikuti perintah Ryan, dan kelompok itu terus bekerja selama 3 hari berikutnya. Akhirnya, Ryan mengeluarkan set terakhir Dual Blades dari minyak, memandangi warna kemerahannya dengan puas. Itu lebih seperti itu. Setelah itu, ia mengambil bagian-bagian lainnya dan menyatukannya sebelum mengirimkannya kepada Foliana. Ini untukmu gunakan di alam transisi. Karena kultivasiku kurang, aku tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna. Meskipun demikian, ini seharusnya lebih baik daripada dual blade manapun yang dapat kau temukan di planet ini. Foliana menelan ludah saat memegang pedang ganda. Pedang itu berat sekali sampai-sampai dia hampir tidak bisa memegangnya. Namun, dia tahu itu sebagian besar karena tingkat kultivasinya, yang masih jauh dari cukup. Dia dengan hati-hati menaruhnya di dalam cincin spasialnya, berharap dia benar-benar akan mencapai alam transisi suatu hari nanti. Karena kamu sudah selesai di sana, kemarilah dan coba lagi, kata Roan sambil menarik Ryan menjauh dari bengkel. Ryan melepaskan diri dari genggaman Roan. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Berikan saja informasinya. Kenangan itu dengan cepat mengalir ke dalam pikiran Ryan, hanya dengan beberapa perubahan kecil dari versi sebelumnya yang ia uji beberapa jam lalu. Namun, berisik, seketika, cahaya merah terbentuk di sekitar pedang bintang hitam milik Ryan. Pada level yang sama, satu-satunya orang yang mungkin dapat menggunakan cahaya merah yang lebih murni mungkin adalah Foliana atau elang cahaya merah itu sendiri. Namun, milik Ryan akan tetap lebih kuat. Itu karena elemen cahaya dan energi yang milik Ryan meningkatkannya. Sekarang, ini jauh lebih mirip. Tidak ada gangguan lagi. Roan, yang menerima seluruh informasi melalui koneksi mereka, akhirnya merasa puas. Membantu bocah nakal ini tidak membuang-buang waktu. Tanpa dia di sini, aku akan butuh waktu beberapa bulan untuk merancang sesuatu di level ini, dan mungkin tidak sebaik ini. Roan kemudian menoleh ke Foliana, yang memperhatikan semuanya, dan menyentuh dahinya. Sekali lagi, aliran informasi baru mengalir ke dalam pikirannya. Itu juga membantuku menyelesaikan teknik kultivasimu. Cobalah juga. Foliana mengangguk dan mencobanya lagi. Roan menyuruhnya mencoba berbagai versi selama beberapa hari terakhir, dan beberapa di antaranya benar-benar berbeda arah dari yang lain, membuatnya cukup bingung. Namun, saat mereka semakin dekat dengan hari ini, teknik-teknik tersebut tampaknya saling bercampur dan akhirnya menghasilkan satu versi terakhir yang baru saja diterimanya. Bus. Petir merah Foliana muncul lagi, tetapi kali ini, jauh lebih lembut. Dilihat dari luar, orang akan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan elemen petir dan api. Namun, semakin lembut penampilannya, semakin efisien. Dengan menggunakan jumlah batu roh yang sama, Foliana berhasil menyerap semuanya hanya dalam 20 menit, 3 kali lebih cepat daripada versi pertama teknik Roan. View, Foliana tak lupa memeriksa tubuhnya, merasa gembira. Aku tidak merasakan apapun yang salah, Roan senior. Roan memiliki indera spiritual dan kekuatan jiwa di dalam tubuh Foliana selama ini. Masih belum sebaik yang kuinginkan, tetapi kurasa itu hampir tidak bisa dianggap dapat digunakan sekarang. Untuk menyempurnakannya akan butuh waktu yang jauh lebih lama, tetapi itu masalahmu sekarang. Luangkan waktumu, ubah apa yang bisa kau ubah, cobalah hal-hal baru, dan belajarlah sendiri. Hanya dengan begitu kau bisa mengatakan bahwa kau telah benar-benar berkembang. Teknik ini bukanlah produk akhir tetapi prototipe yang akan kau bangun, mengerti? Foliana segera berlutut, menunjukkan rasa hormatnya. Ya, senior. Tidak, biar aku panggil kau tuan. Aku tidak ingin lebih banyak pengikut, Roan langsung memotong ucapannya. Kau membantuku menciptakan Red Lightning, yang membuat kita lebih kuat. Sebagai gantinya, aku memberimu teknik ini. Itu hanya kesepakatan. Bab 3051 Firasat Buruk. Roan berbalik, tidak mau membuang waktu lagi di sana. Baiklah, bagianku sudah selesai. Aku akan pergi ke Sekte Pemecah Dunia sekarang. Ryan tidak melihat masalah dengan itu. Kalau begitu aku akan pergi ke Laut Saramina untuk membantu Yuan. Namun, saat Roan hendak pergi, dia teringat sesuatu. Benar,
Hampir lupa. Dia lalu mengeluarkan beberapa botol berisi pil yang telah dia buat untuk digunakan olehnya dan Ryan selama kultivasi mereka. Dia juga menambahkan jade slip dengan beberapa instruksi. Lalu, dia melemparkan semuanya ke Foliana. Pastikan untuk memeriksa jade slip dan gunakan pilnya sesuai petunjuk. Aku bisa saja mengirimimu pesan melalui CD, tapi aku tidak percaya sistem kekaisaran Werdelem ini. Baiklah, sekarang aku pergi. Akhirnya, Rowan menghilang dari ruangan. Foliana menatap lebih dari 100 pil di tangannya, merasa kewalahan. Jika pil reformasi darah Rowan sudah sangat bermanfaat baginya, lalu bagaimana dengan sejumlah pil lain yang dibuat oleh orang yang sama? Sayang sekali Rowan sudah pergi. Namun, ia tetap menyimpan kebaikan itu di dalam hatinya. Ryan tersenyum tipis dan menepuk kepalanya. Dia menakutkan dan benar-benar penuh kebencian, tetapi dia bisa dipercaya. Foliana, ini serius. Saat kamu menggunakan pil yang diberikannya kepadamu untuk berkultivasi, kamu harus mengikuti petunjuk dalam jade slip dengan saksama. Percayalah, begitulah caramu memanfaatkan apa yang kamu miliki sebaik-baiknya. Ya, Ryan Senior, dia tidak keberatan diperlakukan seperti anak kecil lagi. Dia pantas mendapatkan tepukan di kepala itu sekarang. Bolehkah aku tetap berhubungan dengan kalian berdua? Aku akan mencoba mempelajari lebih banyak tentang planet, galaksi, dan alam semesta kita. Aku yakin aku bisa membantu kalian lagi. Ryan mengangguk. Yah, itu sudah pasti. Jangan ceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi di antara kita beberapa hari terakhir ini. Bagaimanapun, aku mengandalkanmu untuk membuat langkah besar ke depan. Kecepatan kultivasimu lebih lambat dari Rowan dan aku, tetapi kau punya keuntungan. Dantianmu hanya membutuhkan sekitar sepertiga energi spiritual untuk setiap terobosan, jadi kau seharusnya lebih cepat. Ryan kemudian melihat pinggangnya, atau, lebih spesifiknya, ke Tony. Tony, meskipun kamu dan Foliana tidak suka berkultivasi, kamu perlu meluangkan waktu untuk bekerja dengannya guna meningkatkan kultivasimu. Kami memberimu semua kecepatan yang kamu inginkan, jadi aku tidak ingin mendengar dia meninggal karena dia terlalu lemah, mengerti? Hei, Tony menanggapinya dengan serius. Aku tahu aku tidak suka berkultivasi, tetapi itu tidak berarti aku bodoh. Yang tidak kuinginkan adalah seseorang yang hanya akan memikirkan kultivasi seumur hidup mereka, dan Foliana jelas tidak seperti itu. Percayalah, aku ingin dia hidup selama mungkin, bahkan jika itu berarti waktu kultivasi yang membosankan. Foliana masih merasa aneh mendengar indera spiritual itu keluar dari batu Werdelemnya, tetapi setidaknya roh artefak menginginkan kebaikannya. Ahem, jangan bicara seolah-olah aku tidak ada di sini. Ngomong-ngomong, aku juga akan pergi, Senior Ryan. Jika aku menghabiskan 1 hari lagi di sini, para pengawal yang datang bersamaku akan menyerbu bengkel ini. Hahaha, Ryan mengangguk. Foliana masih dianggap berisiko karena keinginannya untuk membaca perpustakaan tersembunyi. Namun, ia akhirnya akan dibebaskan setelah selesai membaca semua yang diinginkannya dan menandatangani kontrak pengikatan jiwa. Lalu kita akan bertemu di tempat lain lagi. Foliana pergi lebih dulu, membawa serta para pengawalnya. Namun, beberapa tetap tinggal, ingin memeriksa apa yang terjadi di bengkel selama beberapa hari terakhir. Ryan tidak terlalu peduli dan dengan mudah menghindari perhatian orang-orang itu. Dari sana, ia pergi ke pusat kota dan membayar untuk menggunakan salah satu formasi teleportasi. Jelas, ia mengambil formasi yang mengirimnya ke kota terdekat di Laut Saramina, Fauhi. Di sana, Ryan melihat ke arah lain, merasakan hubungannya dengan Rowan. Yah, dia seharusnya bisa menghadapi Dili. Mari kita lihat orang yang satunya. Asteris mengerikan. Asteris. Di sudut tersembunyi kota Fauhi, seekor hiu awan bertanduk yang sedang tidur tiba-tiba muncul. Namun, karena ia muncul di udara, ia dengan cepat jatuh, kepalanya terbentur tanah. Asteris aduh. Asteris. Yuan membuka matanya, merasa sangat rileks. Rasanya seperti dia tidak pernah tidur nyenyak selama 1.000.000 tahun. Kemudian, kenangan tentang kejadian sebelumnya menyerbu ke dalam pikirannya, membuatnya langsung bangun. Apa? Di mana? Siapa? Akhirnya, dia melihat Ryan sedang menatapnya dari samping. Ah, Ryan, apa yang terjadi? Ryan tersenyum. Bagaimana kalau kau kembali ke bentuk humanoid dulu? Yuan menyadari bahwa dia sudah dalam wujud aslinya dan segera berganti pakaian sebelum mengenakan pakaiannya lagi. Selesai.
Ryan mengangguk. Baiklah, pertama-tama, aku ingin minta maaf. Kakakku seharusnya menjagamu, tetapi dia merasa bosan dan membuatmu pingsan. Kau sudah tidur selama hampir seminggu. Seminggu. Yuan terkejut. Itu tidak baik. Aku seharusnya sudah kembali ke Istana Laut. Itu tidak akan mudah, Ryan berkata serius. Keterlambatanmu bukanlah masalah sebenarnya di sini. Sebaliknya, masalahnya adalah kau lolos dari ngarai spiritual. Aku yakin Istana Iblis Laut Saramina milikmu juga mengirim beberapa tetua untuk mengantarkan binatang iblis mereka. Lagi pula, aku pernah melihat beberapa binatang iblis tingkat tinggi dalam bentuk humanoid di pintu masuk ngarai spiritual. Mereka melihat melalui sistem pemantauan bagaimana kau juga terjebak di dalam oleh runtuhnya gua. Ini, Yuan harus mengakui bahwa Ryan benar. Jika dia berhasil lolos, maka pasti ada jalan keluar. Bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya? Ryan tersenyum. Coba saja. Katakan pada mereka bahwa seorang kultivator alam inti dan jiwa telah membangun sebuah formasi yang mampu menembus penghalang perlindungan ngarai spiritual dan mengantarkanmu kembali ke ibu kota. Yuan segera mengurungkan niatnya. Mereka akan mengira aku gila atau terang-terangan berbohong di depan mereka. Tepat sekali, Ryan mengangguk. Tapi jangan khawatir. Aku punya rencana. Hehehe. Entah mengapa Yuan mendapat firasat buruk. Bab 3052 Hewan Peliharaan. Istana Setan Laut Saramina terletak tepat di tengah Laut Saramina, yang membentang lebih dari 20.000 kilometer. Koneksi jiwa Ryan dan Roan bisa mencapai sejauh 1 juta kilometer saat ini. Untung saja koneksi si kembar bisa mencapai 1 juta kilometer jauhnya. Kalau tidak, dengan sekte pemecah dunia di sisi lain negara, mereka mungkin tidak dapat menggunakan sistem dan alam dimensi. Saat ini, Yuan dalam wujud hiu awan bertanduk, berenang kembali ke istana bawah laut, yang sepenuhnya terendam dalam air. Tidak ada yang namanya kantong udara atau semacamnya. Dan, sejujurnya, tidak perlu. Istana Setan Laut Saramina hanya menerima ras laut. Puluhan ribu binatang iblis laut terlihat datang dan pergi dari istana, yang panjangnya lebih dari 100 kilometer. Namun, tidak semuanya adalah anggota istana. Diterima di istana iblis laut itu sulit, jadi sebagian besar binatang iblis laut itu, meskipun semuanya berada di tahap 6 dan di atasnya, hanyalah semacam bawahan, bukan anggota. Yuan mendarat di tempat tinggal yang terbuat dari karang. Tepat setelah itu, ia berubah kembali ke bentuk humanoidnya, menuju salah satu terminal di sana. Bahkan binatang iblis dari Kekaisaran Werdelem mengadopsi teknologi tersebut karena batu Werdelem mereka sendiri terhubung dengan sistem Kekaisaran Werdelem. Ia menjalani prosedur normal dan mendaftarkan kepulangannya. Sejauh ini, tidak ada yang aneh. Namun, saat dia hendak meninggalkan tempat itu, beberapa tetua Istana Setan Laut Saramina muncul dan menghalangi jalannya. Yuan. Salah satu dari mereka kebetulan adalah salah satu tetua yang pergi ke organisasi Galapadian. Dia juga melihat bagaimana Yuan terperangkap di dalam spiritual canyon setelah runtuhnya gua. Yuan seharusnya sudah mati, dibunuh oleh formasi pembantaian. Namun, disinilah dia. Oh, Senior Somon. Maaf aku terlambat. Melarikan diri dari spiritual canyon cukup sulit, Yuan menjelaskan sambil tersenyum. Somon mencengkeram lengan Yuan. Itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan di sini. Ayo cepat, aku akan membawamu ke Lady Tanah. Juga, Somon kemudian melirik binatang setan laut dalam bentuk humanoid di samping Yuan. Siapa ini? Binatang iblis itu tersenyum tipis. Aku teman Yuan. Dia melindungiku setelah aku membantunya meninggalkan ngarai spiritual. Senang bertemu denganmu, Senior Somon. Tidak ada yang namanya binatang iblis. Itu tidak lain adalah Ryan, yang menggunakan teknik transformasi tubuhnya untuk mengubah penampilan tubuhnya dan bahkan auranya. Siapapun yang melihat dari luar pasti akan mengira dia adalah binatang iblis sungguhan. Pukul 17:01. Somon mendengus dalam hati, merasa jijik saat melihat Ryan. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Ryan hanya tahap 6, yang tidak salah. Ryan berada di alam jiwa baru lahir, yang setara dengan binatang iblis tahap 6. Namun, Ryan sudah bisa berubah menjadi bentuk humanoid, yang menunjukkan bahwa dia adalah binatang iblis laut dengan garis keturunan yang mengerikan. Hanya ras terlemah yang bisa berubah menjadi bentuk humanoid secepat itu. Ryan bisa menebak apa yang dipikirkan Somon dan yang lainnya, dan itu tidak masalah baginya. Diabaikan adalah cara terbaik untuk mengumpulkan informasi.
Somon kemudian meraih Ryan juga, berenang ke arah istana. Pokoknya, kau bisa bicara dengan tanah. Dia pikir Yuan sudah mati, jadi kemunculannya pasti akan mencerahkan suasana hatinya. Selain itu, tidak diragukan lagi kau akan dipanggil untuk menjelaskan tentang bagaimana kau meninggalkan spiritual Canyon, jadi bersiaplah. Beberapa menit kemudian, mereka mendarat di depan pintu masuk gua yang sangat besar, yang hanya salah satu dari berbagai pintu masuk di area tersebut. Istana Setan Laut bukanlah bangunan modern yang sesungguhnya. Bangunan itu lebih mirip gunung besar yang terbuat dari batu-batu putih dan karang. Namun, bangunan itu indah. Beberapa ras yang diizinkan untuk berkunjung di masa lalu semuanya senang melihatnya. Saat menyusuri gua, dunia lain terbuka di mata mereka. Sebuah kota raksasa si Demon Beast, beberapa dalam bentuk humanoid, sementara yang lain dalam bentuk aslinya. Sebagian besar dari mereka yang berwujud humanoid hanya bertahan seperti itu karena ukuran tubuh mereka yang sangat besar dalam bentuk aslinya. Istana itu sangat besar, tetapi akan tetap kecil jika mereka semua berpindah-pindah saat mereka lahir. Tetap saja, sebagai Demon Beast, tak satu pun dari mereka peduli dengan pakaian. Wajar saja karena seluruh tempat itu terendam air. Melihat itu, Ryan tak bisa menahan tawa. Dengan begitu banyak dan yang bergerak-gerak, Foliana pasti akan merasa tidak nyaman di tempat ini. Hahaha. Akhirnya, mereka tiba di depan gua lain di tepi tebing. Beberapa binatang iblis muda berjaga, tetapi tidak ada yang menghentikan Somon. Yuan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam gua, dan seekor paus dengan cepat keluar. Dia sangat besar, setidaknya berukuran 20 meter. Tidak, bukan paus, Ryan segera mengenalinya. Itu sebenarnya hiu, meskipun cukup gemuk. Hiu itu mulai berubah, dan hanya dalam beberapa detik, ia berubah menjadi wanita muda dan ramping. Orang akan sulit mempercayai bahwa hiu gemuk itu adalah gadis kurus dalam bentuk humanoidnya. Jadi ini hiu golal, Ryan telah memeriksa beberapa informasi tentang hiu golal di jaringan Kekaisaran Werdelem sebelum datang ke sini. Itu sebabnya dia dengan mudah mengenali binatang iblis raksasa itu. Namun, dia juga tahu bahwa pemimpin Istana Iblis Laut Saramina, hiu golal lainnya, setidaknya memiliki panjang 100 meter, jadi bentuk asli gadis ini masih cukup kecil dibandingkan dengan itu. Gadis itu menggendong Yuan dan memeluknya sambil menepuk-nepuk kepalanya. Dasar bocah nakal, aku mengirimmu ke Spiritual Canyon untuk membantu yayasanmu, lalu ku dengar kau meninggal. Kau tahu seberapa besar usaha yang kulakukan padamu. Bagaimanapun, kau berhasil bertahan hidup. Itulah yang kau harapkan dari salah satu hewan peliharaanku. Ryan melirik Yuan. Hewan peliharaan. Yuan tersenyum getir padanya. Semacam. Ryan sudah merasa pusing. Yuan menyukai gadis itu, tetapi dia benar-benar menganggapnya sebagai hewan peliharaan. Sistem menyebutkan bahwa dia menganggapnya sebagai hewan peliharaan, tetapi Ryan tidak menyangka itu benar-benar terjadi. Nah, itu akan menjadi tantangan yang nyata. Bab, Deklarasi 3053. Ryan menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan memeriksa tubuh gadis itu dengan indera spiritualnya. Tahap 8, seperti yang disebutkan sebelumnya. Garis keturunan samar, apakah itu garis keturunan binatang iblis laut surgawi? Nah, itu menjelaskan mengapa hiu golal menguasai lautan negara ini. Bahkan hanya garis keturunan binatang iblis laut surgawi yang samar akan memberi mereka keuntungan besar atas yang lain. Tanah akhirnya melepaskan Yuan, menatap Ryan tepat setelahnya. Siapa? Apa kau? Aku tidak ingat ada ras iblis laut yang mirip denganmu. Yuan segera menjelaskan kepada Ryan. Ah, Tanah, ini, Garfield, dia adalah binatang iblis laut dari ngarai spiritual. Dia membantuku melarikan diri dari ngarai sebelum formasi pembantaian diaktifkan. Koleksi alias kartun Ryan terus bertambah tanpa henti. Halo, Tanah Senior. Aku membantu Yuan, tetapi dia juga mengatakan aku bisa bergabung dengan Istana Setan Laut Saramina bersamanya jika aku melakukan itu. Kuharap itu tidak menjadi masalah. Yah, Ryan jelas-jelas orang yang seharusnya dipanggil Senior. Biasanya, bergabung dengan Istana Setan Laut Saramina cukup sulit. Namun, Tanah adalah putri pemimpin istana, jadi itu bukan masalah baginya. Oh, jadi kamu membantu hewan peliharaanku. Baiklah, sebagai pembayaran, aku akan mengatur agar kamu bergabung dengan istana di bawah asuhan Yuan. Bagus sekali, gadis kecil.
Ryan tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Tana Senior. Tana kemudian mengalihkan perhatiannya ke para penjaga di sekitarnya. Baiklah, tidak perlu mengawasiku lagi. Hufet, Hufet, jangan ganggu aku. Ternyata para penjaga itu ada di sana untuk mencegah Tana mengejar Yuan. Dia dikenal selalu menjaga bawahannya, dan bahkan Yuan, yang dianggap sampah di antara para si Demon Beast, tidak terkecuali. Para pengawal juga tidak suka berada di sana, jadi mereka menerima perintah itu dan segera pergi. Somon, Tana memanggil tetua itu. Aturlah agar Garfield bergabung dengan istana, mengerti? Ya, Lady Tana. Somon mengangguk, merasa lega. Dialah yang ditugaskan untuk mengawasi Tana setelah dia kembali dari Spiritual Canyon. Dia membenci itu, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Somon mengeluarkan CD-nya sendiri dan meminta CD-nya juga kepada Ryan. Maaf, Senior, Ryan meminta maaf. Yuan menjelaskan kepadaku tentang CD dan banyak hal lainnya. Namun, aku telah tinggal di Spiritual Canyon hingga hari ini. Setelah kami pergi, Yuan tidak ingin menunggu, jadi dia langsung membawaku ke sini. Aku belum sempat mendapatkan CD. Oh, Somon mengangguk, merasa semakin jijik. Aku akan mengambilkannya untukmu. Berikan saja setetes darahmu. Ryan tersenyum dan melakukan apa yang diminta. Yah, dia tidak memberikan darahnya sendiri. Dia terhubung ke alam dimensi dan menggunakan darah ikan tanduk pedang dari berbagai ikan yang dia bunuh di ngarai spiritual. Somon segera pergi setelah itu. Ia ingin menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Saat dia menghilang di kejauhan, Tana berbalik untuk kembali ke guanya. Baiklah, Garfield, Yuan, ayo. Ceritakan semua yang terjadi di dalam Spiritual Canyon setelah gua itu runtuh. Ryan dan Yuan tidak keberatan. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, seekor binatang iblis laut lainnya tiba, membawa pesan dari ayah Tana. Nona Tana, ayahmu dan para tetua memanggilmu. Kau harus membawa Yuan juga. Tana mendesah menanggapi. Kapan dia akan menyerah? Ngomong-ngomong, karena dia juga menelepon Yuan, dia mungkin ingin tahu tentang Spiritual Canyon. Yuan, ikut aku. Garfield juga harus ikut. Ketiganya mengikuti Demon Beast ke istana utama di bawah tanah, yang merupakan formasi alam besar dari kristal biru yang hanya sedikit orang yang berhak memasukinya. Berbagai mata dari Demon Beast di sana menatap Ryan dan Yuan, dan penghinaan karena bentuk humanoid mereka di tahap 6, cukup mudah terlihat. Namun, sebagian besar perhatian pasti tertuju pada Yuan. Kau tampak cukup terkenal, komentar Ryan kepada Yuan melalui indera spiritual. Yuan menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, lagi pula, aku diizinkan mengikuti putri kepala istana setan laut Saramina. Mereka semua menganggapku tidak pantas melayaninya. Sesederhana itu. Namun, Tana tidak peduli. Ryan mengangguk, senang mengabaikan semua orang. Akhirnya, mereka tiba di aula besar yang terbuat dari kristal, di mana beberapa si Demon Beast dalam bentuk humanoid tengah menunggu Tana. Awalnya, Ryan mengira si Demon Stage 9 atau Transition Realm karena ini adalah pertemuan para tetua. Namun, ia juga melihat beberapa si Demon Beast yang lebih muda di tengah. Si Demon Beast yang berada di Stage 7 dan 8 berada dalam bentuk asli, sedangkan si Demon Beast yang berada di Stage 8 berada dalam bentuk humanoid. Tana, kau di sini, kata binatang iblis lain yang sedang beristirahat di bagian belakang ruangan, tepat di tengah barisan tetua istana iblis. Ia berada dalam wujud aslinya, yang membentang lebih dari 100 meter. Tidak diragukan lagi itu adalah ayah Tana, pemimpin istana iblis laut Saramina, Drevin. Tana menatap ayahnya lalu menatap para iblis laut yang lebih muda. Kuharap kau tidak membicarakan itu lagi. Aku membawa Yuan. Tanyakan saja padanya tentang ngarai spiritual. Itu bisa menunggu, Drevin sama sekali mengabaikan Yuan. Bahkan jika pelarian dari ngarai spiritual itu penting, itu hanya berlaku bagi binatang iblis muda di istana. Ngarai spiritual tidak terlalu penting baginya. Dan ya, aku membawamu ke sini untuk hal yang sama. Tana, sudah saatnya kau memilih pasanganmu. Kau memiliki garis keturunan Charybdis, dan seperti leluhurmu, kau harus meneruskannya. Charybdis. Ryan merenung sejenak. Jadi, itulah garis keturunan iblis surgawi yang sangat samar yang kurasakan di tubuhnya. Itu juga menjelaskan bentuk aneh hiu golal untuk binatang iblis hiu. Drevin di sana juga memilikinya, tetapi dalam konsentrasi yang sedikit lebih tinggi, kemungkinan besar karena kultivasinya.
Bab 3054 Kok aku tidak ingat. Salah satu tetua membantu Drevin. Tanah muda, karena kekuatan garis keturunanmu, reproduksi menjadi sulit. Jika kau menunggu lebih lama lagi, kesempatan terbaik untuk memiliki keturunan akan tertutup. Kau tidak perlu memilih hiu golal lain sebagai pasangan. Garis keturunanmu cukup kuat untuk diwariskan sepenuhnya kepada binatang iblis laut lain yang layak. Asteris ledakan. Asteris. Tanah menghentakkan kakinya ke tanah. Lupakan saja. Aku tidak ingin menjadi mesin pengembangbiakan. Aku akan menemukan seseorang saat waktunya tiba. Ryan melirik Yuan. Sekarang aku mengerti mengapa kau bilang kau tidak bisa menunggu 10 tahun di Spiritual Canyon. Hal semacam ini terjadi di sini, dan gadismu akan segera diambil. Biar ku tebak, kau setuju untuk pergi ke Spiritual Canyon agar kau bisa meningkatkan fondasimu dan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh lebih kuat. Semua itu agar kau bisa memiliki suara atau semacamnya. Yuan mengalihkan pandangannya. Aku sudah memperingatkanmu di Spiritual Canyon. Ceritaku sangat klise. Itu benar-benar tidak layak disebut. Kalian manusia, terutama, mengalami hubungan yang merepotkan seperti ini sepanjang waktu, bukan? Jelas jauh lebih banyak daripada kami, para Demon Beast. Ryan mendesah dan tidak punya alasan. Mereka benar-benar punya banyak masalah yang tidak penting dalam hubungan. Baiklah, kuakui kami tidak punya hak untuk menunjukmu. Tetap saja, Ryan bingung. Jelaskan satu hal padaku. Binatang iblis biasanya menyelesaikan perbedaan mereka dengan kekuatan. Mengapa pertemuan semacam ini terjadi? Yuan menunjuk ke arah tanah. Itu karena dia lebih kuat daripada pria-pria di sana. Oh, Ryan hampir tertawa terbahak-bahak. Memang, karena dia bisa mengalahkan mereka, maka dia berhak menolak siapapun dari mereka sebagai pasangannya. Kurasa garis keturunan Charybdis sesuai dengan namanya, meskipun sangat samar. Ryan kemudian memeriksa para si demon muda sebelum memeriksa Yuan lagi. Maafkan aku karena harus mengatakan ini, tapi kau sama sekali bukan tandingan mereka. Bahkan yang terlemah di antara mereka bisa benar-benar menghancurkanmu, dan itu bukan hanya karena mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan jika kau berada di level yang sama, aku cukup yakin kau akan kalah telak. Yuan tersenyum pahit. Kau tak perlu menunjukkannya padaku. Hei, meskipun perbedaannya sebesar ini, kamu masih belum menyerah. Aku suka itu. Namun, Ryan tampak tidak peduli sama sekali. Cukup. Aura Drevin menyebar, membuat semua orang menutup mulut mereka. Tanah, pada akhirnya kamu harus melakukannya. Mereka adalah prospek terbaik dalam perlombaan kita. Denyu berasal dari ras hiu berduri karang dan sudah berada di tahap 8. Clodou berasal dari ras kuda emas laut, dan meskipun dia berada di tahap 7, dia masih sangat muda. Garis keturunan kuda emas lautnya juga sangat kuat, jadi dia pasti layak. Wipi berasal dari ras cumi sisik perak bermata 8. Lihat sisiknya lebih bersinar daripada sebagian besar rasnya, menunjukkan konsentrasi garis keturunan yang besar di tubuhnya juga. Drevin kemudian melanjutkan dengan menyampaikan nama-nama kandidat lain yang diterima sebagai calon pasangan bagi putrinya pada menit-menit berikutnya. Namun, Tanah mengabaikan semua itu. Dia tidak ingin mendengar apapun. Dia memang keras kepala. Melihat putrinya tidak mengubah sikapnya, Drevin hanya bisa menyerah sejenak. Kamu sama seperti ibumu. Tanah menyipitkan matanya namun tidak mengatakan apapun. Drevin lalu menatap Yuan. Sekarang, mari kita kembali ke masalah Spiritual Canyon. Yuan, bagaimana kau bisa melarikan diri? Formasi itu seharusnya telah membunuhmu di dalam. Yuan menatap Ryan. Temanku ini, Garfield, adalah binatang iblis laut yang tinggal di gua-gua kolam spiritual. Dialah yang membantuku menemukan jalan keluar sebelum formasi pembantaian diaktifkan. Drevin menatap Ryan. Garfield, benar. Seseorang, bawa kontrak pengikat jiwa untuk ditandatangani Garfield. Masalah Spiritual Canyon harus diperiksa secepat mungkin. Kontrak itu akan memastikan dia tidak berbohong. Yuan langsung gugup. Semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Jika Ryan menandatangani kontrak, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Itu bukan kabar baik baginya. Jangan khawatir, Ryan mengirimi Yuan sebuah pesan rasa spiritual. Tak lama kemudian, kontrak pengikat jiwa diberikan kepada Ryan, yang langsung menandatanganinya tanpa berpikir dua kali. Asteris. Semua orang menoleh ke Yuan. Ryan menandatangani kontrak pengikatan jiwa,
dan mereka semua melihatnya aktif. Ryan, benar-benar, tidak bisa berbohong. Kalau tidak, jiwanya akan hancur. Jadi, itu pasti benar, kan? Pukul 17:04. Sistem segera menangkap kontrak tersebut dan memblokirnya seperti yang dilakukannya pada kontrak-kontrak sebelumnya. Melihat kontrak itu diaktifkan, Drevin tidak membuang waktu. Baiklah, pertama-tama, apa tujuanmu datang ke sini? Ceritakan semuanya padaku. Ryan melangkah maju, dengan senyum percaya diri di wajahnya, yang semakin menambah firasat buruk Yuan. Aku datang ke sini hanya untuk satu alasan, membantu Yuan menjadi pasangan tanah. Ryan menyatakan saat itu juga, suaranya penuh dengan keyakinan. Keheningan, hanya itu yang dapat terdengar selama beberapa detik berikutnya. Tanah, tentu saja, juga sama terkejutnya. Dia tidak tahu Yuan menyukainya dan selalu menganggapnya sebagai anak nakal yang diasuhnya bertahun-tahun yang lalu. Benarkah itu? Semua orang menoleh ke Yuan. Ryan menandatangani kontrak pengikatan jiwa, dan mereka semua melihatnya aktif. Ryan, benar-benar, tidak bisa berbohong. Kalau tidak, jiwanya akan hancur. Jadi, itu pasti benar, kan? Yuan bingung. Ini, aku. Tentu saja. Ryan segera menyela, tidak membiarkan Yuan berbicara. Kami bahkan membicarakan tentang bagaimana kau akan kembali untuk menghancurkan semua pesaing. Aku masih ingat tekadmu di Spiritual Canyon. Ryan melanjutkan. Ahem, ini adalah kata-katanya yang sebenarnya, Garfield, sekelompok orang tak berguna berpikir mereka dapat memiliki tanah kesayanganku. Bagaimana mungkin aku membiarkan itu terjadi? Tolong aku, Garfield. Bantu aku meninggalkan tempat ini dan mengambil kembali tanahku. Hanya aku, Yuan, yang layak mendapatkan keturunannya. Yuan sudah ingin mati. Apa dia sudah bilang begitu? Kok dia tidak ingat? Namun, Ryan yang menandatangani kontrak, jadi dia pasti mengatakan yang sebenarnya, benar. Kepala Yuan sudah tidak bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Kasihan Yuanku. Bab, tujuan 3055. Beberapa aura kuat mulai muncul satu demi satu. Berbagai binatang iblis muda menatap Yuan dengan niat membunuh. Apakah sampah ini menyebut kita orang biasa? Hahaha, aku belum pernah melihat orang seberani itu sebelumnya. Coba aku lihat bagaimana kau akan menghancurkanku. Minggir. Sampah tahap 6 ini milikku. Aku akan memakannya utuh, tidak menyisakan satu tulang pun. Yuan menatap Ryan. Sebelumnya, semua orang menganggapnya hanya sampah. Sekarang, statusnya telah berubah menjadi musuh publik nomor 1. Kenapa kau melakukan itu? Ryan tersenyum tipis. Apa yang kau bicarakan? Kaulah yang mengatakan itu padaku. Aku sama sekali tidak mengatakan itu. Kau berbohong. Yuan membalas, merasa putus asa. Ryan mengangkat bahu. Bagaimana mungkin aku berbohong? Aku menandatangani kontrak pengikat jiwa. Oh, aku mengerti apa yang terjadi di sini. Rowan membuatmu pingsan, bukan? Mungkin dia memukul kepalamu terlalu keras. Itu sebabnya kau tidak ingat. Ini, Yuan ingin membalas, tetapi kontrak pengikat jiwa itu mutlak. Apakah aku benar-benar mengatakan itu? Yuan berpikir keras, menelusuri ingatannya, mencoba menemukan petunjuk bahwa dia pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada Ryan sebelumnya. Tanah juga menatap Yuan, merasa bimbang. Dia menyukainya, tetapi tidak dengan cara seperti itu. Yuan, seharusnya kau memberitahuku sejak awal. Yuan tidak tahu harus berkata apa. Namun, pesan indera spiritual Ryan tidak berhenti di situ. Apa yang masih kau ragukan? Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Semua orang sekarang tahu bahwa kau juga menginginkan tanah untuk dirimu sendiri. Lebih buruk lagi, mereka tahu bahwa kau tinggal bersamanya, jadi mereka semua berpikir kau memiliki keuntungan yang tidak mereka miliki. Jika kau tidak maju sekarang, kapan lagi? Apakah kau benar-benar menyukainya? Atau itu semua hanya omong kosong? Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu. Yuan tercengang. Memang, tidak mungkin dia bisa kembali sekarang. Tidak seorang pun, bahkan tanah, akan mempercayainya sejak Ryan menandatangani kontrak itu. Baiklah. Ya, tanah, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Bahkan sebelum menjadi sadar, aku sudah merasa lebih dekat denganmu daripada anggota rasku yang lain. Aku mengenalmu lebih dari siapapun. Itulah sebabnya aku selalu berusaha sekuat tenaga dalam latihanku.
Itulah sebabnya aku begitu dekat dengan tahap 7, meskipun aku hanyalah seekor hiu awan bertanduk dengan garis keturunan yang lemah. Karena kita sudah sampai pada titik ini, aku mungkin juga akan mengumumkan bahwa aku akan mencoba untuk mendapatkan tanganmu. Mata Tanah terbuka lebar. Yuan selalu begitu pendiam dan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yuan bertindak dengan tekad seperti itu. Tentu saja, itu tidak cukup untuk mengubah pandangannya terhadapnya. Saat semua orang fokus pada Yuan, Ryan tersenyum tipis, dan sebuah pesan spiritual terkirim ke arah lain, sampai ke Ayah Tanah. Drevin cukup marah karena itulah alasan Yuan membawa Ryan ke Istana Setan Laut. Namun, saat mendengar pesan spiritual Ryan, matanya menyipit. Bocah, kau bermain api di sini. Setelah tinggal begitu lama di ngarai spiritual, sepertinya kau tidak menyadari kekuatan para ahli sepertiku. Ryan meminta maaf. Maaf, Tuan. Namun, tekad Yuan nyata adanya, seperti yang Anda lihat. Jangan khawatir, saya tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mereka semua berada di tahap 7 dan 8, beberapa bahkan lebih muda dari Yuan. Namun, Anda harus mengakui bahwa ini adalah metode yang hebat untuk akhirnya meyakinkan putri Anda untuk menerima pasangan, bukan? Saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Namun, bahkan saya dapat mengatakan bahwa Yuan sama sekali tidak memiliki peluang melawan para pemuda yang berkumpul di ruangan ini. Hehe, Drevin tidak membenci ide itu. Mungkin tidak terlalu buruk. Bagus sekali, bocah nakal. Kau mendapatkan kesempatan hidup baru. Kalau bukan karena idemu ini, aku akan membunuhmu sebelum pertemuan ini berakhir. Akhirnya, saat ketegangan di ruangan meningkat, Drevin berbicara. Cukup. Semua binatang iblis muda, Yuan, dan Tanah, berhenti dan berbalik ke arah pemimpin istana. Yuan, putriku telah melindungimu bertahun-tahun yang lalu. Sejujurnya, setidaknya aku bisa memujimu karena telah mencapai tahap 6 dan memperoleh kesadaran. Bagaimanapun, hiu awan bertanduk jarang melewati tahap 3 atau 4. Namun, begitulah adanya, dan begitulah adanya. Kau telah menyinggung setiap garis keturunan yang kuat di Laut Saramina kita, jadi kau harus membayar harganya. Yuan, aku menghukummu mati. Seseorang, bunuh saja dia. Yuan ketakutan, dan dia hampir tidak punya waktu untuk berbicara ketika berbagai binatang iblis muda yang dia ganggu datang menyerangnya. Dia menggertakkan giginya, berubah ke bentuk aslinya, dan bersiap untuk melakukan satu perjuangan terakhir dalam hidupnya. Namun, asteris mengerikan. Asteris. Tanah tiba-tiba berubah kembali ke bentuk hiu golal dan segera menghalangi semua orang, meledak dengan semua energi spiritual yang bisa dikerahkannya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Binatang-binatang iblis itu menggertakkan gigi mereka. Meskipun Tanah adalah putri dari kepala istana, mereka tetaplah binatang iblis yang sombong. Bagaimana mungkin mereka hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Dia mungkin lebih kuat dari mereka, tetapi dia jelas tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Asteris mengaum. Asteris. Yuan tidak tahu mengapa Tanah melindunginya. Apa yang kau lakukan? Minggir. Ini masalahku. Asteris ledakan. Asteris. Namun, Tanah berbalik dan membanting Yuan ke tanah, mematahkan beberapa tulangnya. Diam saja. Akulah yang bertanggung jawab atas dirimu, jadi bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati begitu saja? Kita akan berbicara panjang lebar setelah ini selesai. Dia segera berbalik setelah itu dan menghadapi semua binatang iblis jantan. Bayangan Charybdis muncul di sekujur tubuhnya, garis keturunannya yang tipis aktif. Garis keturunan binatang iblis surgawi masih mengesankan. Hanya itu saja sudah meningkatkan tekanan pada semua yang menyerangnya. Akan tetapi, tepat saat kedua belah pihak hendak bentrok. Asteris ledakan. Asteris. Ledakan energi spiritual terjadi antara Tanah dan binatang iblis jantan, memaksa kedua belah pihak menjauh. Siapa yang berani menyerang putriku? Drevin berbicara dengan suara dingin. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Drevin. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kaulah yang meminta untuk menyingkirkan Yuan. Namun, Drevin tidak peduli. Binatang iblis selalu lebih suka melakukan apa yang mereka inginkan, tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Selain itu, dia berhasil mencapai tujuannya. Yuanku yang malang. Bab 3056 mendapatkannya. Drevin melihat semua orang berhenti dan mengangguk. Begitulah adanya. Aku sudah bilang padamu untuk membunuh Yuan,
jangan sentuh putriku. Dia menatap Tanah tepat setelahnya. Dan kau, apakah kau menentang perintahku? Bahkan jika kau adalah putriku, menghentikan orang lain untuk melaksanakan perintah kepala istana adalah dosa besar, nona kecil. Tanah tidak peduli. Memangnya kenapa? Gigit aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Yuan. Ryan menyaksikan semua itu dan menghela napas lega. Untungnya, rencananya berjalan sesuai rencana. Dulu ketika Ryan mengirim pesan indera spiritual kepada Drevin, dia memberinya rencana yang sederhana namun efektif. Cukup jelas bahwa Tanah peduli pada Yuan, meskipun itu bukan karena cinta. Jika Drevin memerintahkan orang lain untuk membunuh Yuan di depan Tanah, kemungkinan besar Tanah akan turun tangan untuk menghentikan semua orang. Kalau begitu, segalanya akan jauh lebih mudah. Drevin punya alasan nyata untuk membunuh Yuan. Lagi pula, Yuan menyinggung semua ras kuat lainnya di Istana Setan Laut Saramina dengan kata-katanya tadi. Satu-satunya cara untuk menenangkan ras lain adalah dengan menyingkirkan Yuan, dan bahkan Tanah tidak bisa menghentikannya. Namun, Drevin juga sangat mengenal putrinya. Dia akan mengabaikan segalanya dan melindungi Yuan. Sesederhana itu. Hubungan dengan si Demon Beast tidak akan berarti apa-apa bagi Golal Shark muda yang pemarah itu. Namun, fakta bahwa sekarang Yuan harus mati tetaplah sebuah fakta. Disitulah rencana Ryan mulai beraksi. Tanah, lanjut Drevin. Setelah dia menyinggung semua ras, dia harus mati. Kau mungkin melindunginya sekarang, tetapi bisakah kau melindunginya setelah kalian berdua meninggalkan tempat ini? Apakah kau akan tinggal di sisinya setiap detik mulai sekarang? Menyerahlah dan biarkan dia pergi. Aku menolak. Tanah bersikeras, tidak peduli sama sekali. Semua orang menatap Drevin, menunggu keputusannya. Jelas sekali mereka semua setuju dengan kata-katanya. Yuan harus mati. Namun, Drevin tiba-tiba mengubah rencananya lagi. Baiklah, karena kamu adalah putriku, aku akan memberimu satu kesempatan untuk menyelamatkan nyawa si idiot itu. Selama kamu mengambil salah satu binatang iblis jantan muda sebagai pasanganmu dan beranak dengannya, aku akan melupakan kata-kata Yuan sebelumnya. Drevin menoleh ke arah para pemuda. Apakah ada yang menentang keputusan ini? Setiap laki-laki di sana merasakan darah mereka mendidih. Ada yang menentang. Mereka telah menunggu kesempatan untuk akhirnya mengambilnya untuk diri mereka sendiri selama beberapa tahun. Jika yang harus mereka lakukan hanyalah melupakan kata-kata Yuan sebelumnya, itu pasti sepadan dengan perdagangan. Kemudian, mereka dapat memutuskan di antara mereka sendiri siapa yang akan mengambil Tanah. Siapa Yuan yang lemah dibandingkan dengan hadiah besar dalam bentuk keturunan Hiu Golal? Kami sama sekali tidak keberatan, Senior Drevin. Tanah terkejut. Jangan putuskan sendiri. Tentu saja, dia meledak dalam kemarahan. Namun, Drevin bersikeras. Kalau begitu, Yuan harus mati. Bahkan kau, yang keras kepala seperti dirimu, tahu apa artinya bagi binatang iblis untuk tersinggung dengan cara seperti itu. Berbagai ras yang baru saja bertarung dengan Yuan tidak akan menyerah, dan kau tahu itu. Jadi, sebaiknya kau minggir sekarang. Berbagai binatang muda itu menatap Tanah dengan senyum mengejek. Kali ini, dia sama sekali tidak akan mendapatkan semua yang diinginkannya. Tanah semakin marah, tetapi dia adalah putri dari kepala istana. Dia tahu bagaimana hubungan antar ras bekerja, dan terutama fakta bahwa ayahnya benar. Bahkan dia tidak akan bisa menenangkan ras yang disinggung Yuan beberapa saat yang lalu, apalagi dirinya. Ahem, tiba-tiba, Ryan berjalan ke tengah, menyela pembicaraan. Bukan niat saya untuk campur tangan, tetapi Lady Tanah jelas tidak senang dengan keputusan ini. Meski begitu, Lady Tanah, Senior Drevin, saya punya ide. Apakah Anda ingin mendengarnya? Siapa yang kau kira? Salah satu binatang iblis segera berteriak pada Ryan. Namun, Drevin menghentikannya. Coba kita dengarkan. Tanah menyipitkan matanya dan mengangguk pada akhirnya. Ryan menempatkan mereka dalam situasi itu, jadi mungkin dia punya cara untuk mengeluarkan mereka dari sana. Ryan tersenyum tipis. Lady Tanah perlu membantu menyebarkan garis keturunan Hiu Golal, dan untuk itu, hanya pasangan terbaik yang dapat diterima. Tentu saja, saya percaya Yuan adalah yang terbaik. Dialah yang menunjukkan kepada saya dunia di luar ngarai spiritual. Kata-kata Ryan langsung menyebabkan niat membunuh beralih kepadanya. Apakah dia mengabaikan berbagai garis keturunan yang jauh lebih kuat di sana? Tentu saja, Ryan tidak berhenti di situ.
Tetap saja, tidak ada yang akan menerima hal seperti itu. Jadi, bagaimana dengan ini? Mari kita adakan kompetisi kecil antara berbagai pelamar. Yang menang akan menjadi pasangan Lady Tana. Tana langsung mengeluh. Apa bedanya dengan apa yang ditawarkan ayahku? Dasar bodoh. Aku sama sekali tidak akan menerimanya. Ryan mengangguk. Itu sudah pasti, dan itulah Lady Tana yang disukai semua orang. Jadi, selain setiap pelamar, Lady Tana juga harus bisa memilih seseorang untuk memperjuangkannya. Jika pilihannya menang, dia akan memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya. Jika dia tidak ingin kawin, ya sudah. Tentu saja, karena dia adalah hadiah utama, dia tidak bisa berpartisipasi sendiri. Kalau begitu, Asteris batuk, aku akan mengorbankan nyawaku, kata Yuan dengan susah payah sambil berdiri. Serangan yang dilancarkan Tana padanya beberapa saat yang lalu masih terasa sangat menyakitkan. Selama aku pergi, Tana tidak perlu menyerahkan dirinya kepada siapapun. Terima kasih atas segalanya, Tana. Aku benar-benar mencintaimu. Bukan karena garis keturunan, atau karena kekuatan, tetapi karena dirimu yang seperti hiu. Selamat tinggal. Tepat setelah itu, dia memfokuskan indera spiritualnya, siap untuk memutuskan semua meridiannya. Asteris ledakan. Asteris. Namun, Tana sekali lagi membantingnya ke tanah. Siapa yang memberimu izin untuk mati? Apakah kau mencoba menyia-nyiakan usahaku untuk menyelamatkanmu? Namun, ekspresinya sedikit berbeda kali ini. Kata-kata Yuan tadi tampaknya sedikit berdampak. Lihatlah dirimu, wanita pembunuh, pikir Ryan dalam hati sejenak. Dia mungkin satu-satunya yang menyadari perbedaan itu karena itu bukan sifat umum binatang iblis untuk menunjukkan perasaan mereka. Tapi, Asteris batuk, jika kau tidak membiarkanku pergi, kau akan. Asteris ledakan. Asteris. Tana menyerangnya sekali lagi. Ryan bahkan bertanya-tanya apakah Tana tidak akan membunuhnya sendiri. Tana kemudian menariknya. Jika itu yang kau rasakan, pergilah ke sana dan menanglah. Jika kau menang, aku tidak perlu membawa siapapun. Karena kau yang membuat kekacauan ini, bereskan sendiri. Namun, jangan berani mati di hadapanku. Aku sudah mencurahkan terlalu banyak tenaga untukmu sehingga kau tidak akan meninggal semudah itu. Kena, pikir Ryan dan Drevin bersamaan. Sayang hanya satu dari mereka yang akan merasa senang dengan hasil akhirnya. Bab 3057 Selamat Drevin. Drevin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Putriku, kata-kata Hiu Golal tidak dapat ditarik kembali. Sebaiknya kamu tidak mengecewakanku. Tana terlalu bangga untuk kembali. Kalau begitu, biarlah. Kalian semua sebaiknya menepati janji tentang Yuan juga. Tentu saja, Drevin dengan senang hati menurutinya. Kalian semua, apapun hasil kontes untuk mendapatkan putriku, kalian harus melupakan pelanggaran Yuan. Ya, Senior Drevin. Ryan menyelesaikan bagian pertama dari rencananya. Sekarang, saatnya untuk masuk ke bagian berikutnya, yaitu jenis kontes. Alasan Ryan membantu Drevin berbicara tentang kontes ini pada dasarnya adalah karena perbedaan kultivasi antara para pemuda. Mereka semua berada di antara tahap 7 dan 8. Tentu saja, mereka yang berada di tahap 7 benar-benar akan menerima tes kekuatan sederhana karena mereka tidak akan memiliki kesempatan. Satu-satunya pertanyaan adalah kontes seperti apa yang akan diadakan oleh Demon Beast. Senior Drevin, sebaiknya kita bertarung saja untuk melihat siapa yang akan bertahan paling lama. Benar saja, binatang iblis laut tingkat 8 dengan cepat mencoba melakukan hal itu. Tidak mungkin. Dan mereka yang berada di tahap 7 mengikuti alur pikiran Ryan, dengan cepat menolak. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu berada di tahap 8. Tutup mulutmu. Orang di tahap 8 itu tidak peduli. Kami adalah binatang iblis. Kami selalu menyelesaikan masalah kami dengan kekuatan. Jika kamu kekurangan kekuatan, itu masalahmu. Namun, orang lain membalas. Aku tidak kekurangan kekuatan. Aku kekurangan waktu. Aku mendengar tentangmu, Denyu. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau sekarang berada di tahap 8. Kau mencapai tahap 7 saat kau berusia hampir 60 tahun. Sungguh memalukan bagi garis keturunanmu. Aku memang binatang iblis tahap 7, tetapi aku mencapai level ini di usia 41 tahun. Jika kita berbicara tentang potensi, aku, Kemaru, jauh melampaui sampah sepertimu. Kenapa kau tidak mengatakan itu langsung padaku, Kemaru? Denyu geram.
Argumen-argumen ini dan argumen lainnya yang dipenuhi amarah datang dari kanan, kiri, dan tengah. Selain itu, argumen-argumen itu juga tidak terlalu bagus. Beberapa garis keturunan membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Yang lain lebih cepat tetapi memiliki potensi yang sedikit lebih rendah. Jadi, tidak mudah untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Meskipun demikian, tidak ada yang menyerang siapapun. Di hadapan Drevin, mereka semua harus bersikap hormat. Cukup, Drevin awalnya tidak mengatakan apapun, berharap melihat perdebatan itu. Dia sudah menduganya, tetapi biarkan mereka berbicara untuk mengobarkan api kontes. Akulah yang akan memilih kontes seperti apa yang akan diadakan untuk putriku. Kembalilah ke tempat tinggalmu dan tunggu kata-kataku. Namun, tidak perlu khawatir. Aku menyadari perbedaan kultivasi dan kekuatan khusus setiap ras. Yang kucari adalah prospek terbaik untuk memiliki keturunan dengan putriku, bukan kultivasi terkuat. Aku akan mengadakan kontes yang adil agar semua orang dapat berpartisipasi. Semua orang mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka tidak takut Drevin akan memilih opsi yang akan merugikan seseorang. Menjaga keseimbangan kekuatan Istana Setan Laut Saramina adalah perhatian utama kepala istana, jadi Drevin harus bersikap adil kali ini. Semua orang mulai meninggalkan aula pertemuan, tetapi sebelum Ryan bisa melakukannya bersama Tana dan Yuan, Drevin memanggil mereka. Kalian bertiga mau kemana? Tetaplah di sini. Kita masih harus membahas masalah spiritual Canyon. Ryan tidak datang tanpa persiapan. Setelah menjalankan rencananya untuk Yuan, ia berbicara tentang bagaimana ia dan Yuan meninggalkan spiritual Canyon. Ia menggunakan CD Yuan untuk menunjukkan lokasi di peta tempat beberapa geyser dapat ditemukan, tidak terlalu jauh dari spiritual Canyon itu sendiri. Ia mengatakan bahwa mereka mengikuti magma di bawah tanah dengan saksama hingga salah satu pintu keluar membawa mereka ke permukaan. Akan tetapi, ada begitu banyak jalan di sana sehingga dia bahkan tidak ingat jalan mana yang harus diambil untuk kembali. Dia bercerita tentang suhu yang tinggi dan betapa mereka sangat terburu-buru untuk keluar dari sana melebihi apapun. Entah Drevin dan para tetua lainnya ingin percaya atau tidak, mereka harus percaya. Kontrak tersebut masih berlaku, dan kontrak tersebut hanya akan kehilangan kekuatannya setelah masalah spiritual Canyon selesai. Kebohongan besar itu menegaskan satu hal bagi Yuan. Ia tahu bahwa Ryan sebenarnya hanya menggunakan formasi untuk mengeluarkan mereka dari ngarai. Yah, Ryan tidak benar-benar menggunakan formasi apapun, tetapi Yuan tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, faktanya adalah bahwa Yuan mengira formasilah yang mengeluarkan mereka. Namun, Ryan baru saja berbicara tentang petualangan besar melalui gua magma hingga mereka keluar melalui salah satu geyser. Itu jelas tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi, Yuan sekarang tahu bahwa kontrak pengikat jiwa pasti tidak berhasil untuk Ryan. Bagaimana dia melakukan itu? Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Yuan, Drevin memanggilnya. Apakah kamu ingat rute yang kamu ambil? Yuan segera menggelengkan kepalanya. Maaf, kepala istana. Tapi aku tidak bisa membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri saat berada di sana. Kalau bukan karena Yuan, aku bahkan tidak akan bisa keluar. Kalau dia tidak bisa mengingat jalan kembali, maka aku akan lebih buruk lagi. Alasan sebenarnya aku butuh waktu berhari-hari untuk kembali adalah karena aku sedang menyembuhkan diri dari luka-luka yang kuderita di magma bawah tanah dan air panas itu. Drevin mengangguk, tidak berharap banyak dari Yuan. Kalau boleh jujur, dia cukup senang sekarang. Karena apa yang terjadi pada Yuan, dia akhirnya menemukan cara untuk memaksa putrinya memilih pasangan. Dia bahkan akan mencium Yuan jika dia bisa. Kalau begitu, itu lebih baik. Kalau pintu masuk seperti itu ada, banyak masalah mungkin akan muncul dengan kekuatan lain di negara Rusbaf. Baiklah, kau boleh pergi. Tana segera meraih lengan Yuan dan Ryan dan meninggalkan tempat itu, kembali ke guanya dan menutup diri dengan mereka berdua. Sudah, cukup omong kosongnya. Bicaralah. Apa-apaan ini? Bab 3058 tidak bisa dibandingkan. Ryan pergi ke pojok dan duduk, berpura-pura tidak ada di sana. Kalian bicarakan apapun yang kalian perlukan. Aku akan tetap di sini dan menonton. Mulut Yuan berkedut. Persetan denganmu. Itu semua salahmu. Asteris ledakan. Asteris. Tana memukul kepala Yuan. Bagaimana bisa itu salahnya? Dia berada di bawah pengaruh kontrak pengikat jiwa.
Kaulah yang mengatakan hal-hal itu padanya dan meminta bantuannya. Dia kemudian mengalihkan pandangan, merasa sulit untuk menjaga kontak mata dengan Yuan. Kau tidak pernah mengatakan apapun tentang perasaanmu. Yuan ingin menangis. Percayalah, aku benar-benar tidak pernah mengatakan itu. Tentu saja, Ryan mengangkat bahu. Aku punya kontraknya, ingat. Ingat pantatmu. Yuan menghentakkan kaki ke tanah dengan marah. Apa-apaan geyser itu? Kita tidak menggunakan geyser sama sekali. Kau menggambar formasi di sana dan memindahkan kita ke ibu kota. Kau tidak berpikir aku akan melupakan itu, kan? Ryan juga mengalihkan pandangannya. Oh, mungkin teleportasinya benar-benar salah. Lalu aku menarikmu melewati terowongan, dan kau terbangun saat kita sudah berada di ibu kota. Bahkan anak-anak tak percaya itu. Yuan benar-benar berharap bisa menghajar Ryan. Sayang sekali dia tahu Ryan jauh lebih lemah darinya. Tanah kebingungan. Tunggu, formasi, teleportasi. Itu tidak mungkin, kan? Dia pasti sudah mati jika berbohong. Yah, dia tidak melakukannya. Yuan mendesah. Dia berbohong saat itu juga, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Kenapa? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin dia melakukannya karena aku menggunakan formasi teleportasi yang sama untuk pergi ke ibu kota. Ryan mengangkat bahu. Baiklah, terserahlah. Ya, aku berbohong. Kontrak pengikat jiwa tidak banyak berguna untuk melawanku, kau tahu. Tapi hei, lihat. Berkat itu, kau akhirnya punya kesempatan untuk menonjol. Aku sama sekali tidak ingin menonjol. Yuan langsung mengeluh. Namun, Tanah tampaknya tidak terlalu peduli dengan kontrak itu. Begitu, jadi Yuan tidak benar-benar mengatakan hal-hal itu, kan? Astaga, Yuan, aku sempat khawatir kau benar-benar bersungguh-sungguh. Ini, Yuan tercengang. Pada saat yang sama, pesan indera spiritual Ryan sampai padanya. Ini kesempatanmu. Apakah kau akan mengonfirmasi kata-katanya dan mengembalikan statusmu sebagai hewan peliharaan? Atau apakah kau akhirnya akan menjadi binatang iblis jantan di matanya? Kata-katamu selanjutnya akan menentukan masa depanmu. Yuan melirik Ryan dengan marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu Ryan sedang memanipulasinya? Namun, memang benar dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi hewan peliharaan lagi. Matanya kemudian berubah serius, dan dia meraih tangan Tanah. Tidak, memang benar aku tidak mengucapkan kata-kata itu di Spiritual Canyon. Namun, perasaanku bukanlah kebohongan. Aku menginginkanmu, dan hanya kamu. Aku tidak ingin memberikanmu kepada orang lain. Tafa tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah, menarik tangannya dan menjauh. TTT itu tidak benar. Aku sudah merawatmu sejak kau masih menjadi hiu awan bertanduk tahap 4. Kau hampir seperti anak kecil. Yuan menggelengkan kepalanya. Nak, jauh dari itu. Sudah lebih dari 20 tahun sejak aku memperoleh kesadaran, kau tahu. Dan aku sudah terikat padamu bahkan sebelum itu. Hanya saja aku tidak pernah punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin menjadi kuat agar kau memperhatikanku. Sayangnya, aku tidak punya cukup waktu, dan semua hal ini terjadi. Ryan tersenyum tipis. Melihat binatang iblis berbicara tentang cinta dan semacamnya adalah hal yang cukup langka. Kebanyakan hanya bertindak berdasarkan kekuatan dan tidak ada yang lain. Tanah mengalihkan pandangan dan menyilangkan lengannya. Memangnya kenapa kalau kamu suka sama aku? Aku sudah bilang sama kamu dan yang lainnya. Aku nggak mau punya pasangan. Aku akan menjalani hidupku sesukaku. Kalau suatu hari nanti aku memutuskan untuk punya keturunan, aku akan melakukannya, tapi hari itu bukan sekarang. Aku tahu, Yuan mengangguk. Sudah berapa lama kau menjagaku? Aku mengenalmu lebih baik daripada ayahmu. Aku akan menunggu, dan menunggu sampai kau berubah pikiran. Bagiku, hanya ada dirimu. Tanah merasa semakin sulit untuk mengabaikan kata-kata yang penuh perasaan itu. Itu tidak normal, sama sekali tidak normal. Semua orang dan segala hal tentang hidupnya didasarkan pada aturan binatang iblis. Setiap pelamar yang datang setelahnya hanya peduli dengan garis keturunan hiu golalnya. Mereka hanya berbicara tentang betapa baiknya istana iblis laut jika mereka bersama. Mendengar seseorang akhirnya berbicara tentang apa yang diinginkannya bukanlah sesuatu yang biasa baginya. Dia kemudian melihat Ryan di sudut ruangan besar itu, hanya tersenyum dan menonton. Benar. Bagaimana dengan kebohongannya? Bagaimana kau bisa mengabaikan kontrak pengikat jiwa?
Itu seharusnya mustahil bagi seseorang di levelmu. Mungkinkah kau tidak berada di tahap 6? Tidak, itu tidak masuk akal. Jika kau menekan kultivasimu, ayahku pasti akan merasakannya. Ryan tertawa. Cara yang sangat bagus untuk mengganti topik, gadis kecil. Pokoknya, anggap saja aku punya jiwa yang spesial. Itulah sebabnya kontrak pengikat jiwa tidak berpengaruh padaku. Gadis kecil. Tana menyipitkan matanya. Dia sudah di tahap 8 dan seharusnya jauh lebih tua dari Ryan, atau Garfield. Auranya mulai menyebar, merasa bahwa Ryan tidak sederhana. Kau akan mengatakan semua yang ingin ku ketahui. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengakhiri hidupmu di sini. Yuan tidak melakukan apapun. Meskipun Yuan sekarang sudah mengatakan semuanya kepada Tana, dia masih marah tentang bagaimana Ryan hampir membuatnya terbunuh. Tana berdiri tepat di depan Ryan, tekanan energi spiritualnya menghantam tubuh Ryan dengan kekuatan penuh. Bayangan Charybdis muncul di punggungnya lagi, meningkatkan tekanan lebih jauh. Namun, Ryan hanya diam di sana, berbaring telentang di dinding seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Itu garis keturunan yang bagus. Sayangnya itu hanya sedikit dari yang asli. Menurutku, bahkan tidak 1% dari garis keturunanmu berasal dari Charybdis. Dia kemudian menepuk bahu gadis itu. Bagaimanapun, aku menyukaimu. Aku akan membantu Yuan memenangkan kontes itu untuk mendapatkanmu secara gratis. Tana merasa seperti melihat hantu. Dia berada di tahap 8, tetapi bahkan binatang iblis laut lainnya di tahap 8 tidak dapat menahan tekanannya dalam kondisi ini. Dia benar-benar tidak menahan diri. Namun, Ryan bertindak seolah-olah Tana tidak ada di sana. Tanah dan dinding di belakang Ryan retak karena kekuatan yang diberikan padanya. Namun, Ryan terus tersenyum dan memegang tangan Tana dengan santai. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan Charybdis? Dengan konsentrasi yang rendah, bisakah dia benar-benar melawan tubuh cahaya bintang Ryan? Jawabannya adalah tidak. Pukul 16.46. Tana mencoba menggunakan tangannya yang lain, tetapi Ryan juga meraihnya. Dia menggunakan semua yang dimilikinya, hanya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, semuanya sia-sia, mustahil. Namun, dia sangat bangga dan tidak suka bagaimana Ryan bersikap angkuh dan berkuasa di depannya dengan kultivasi tahap 6-nya. Dia mengulurkan tangannya, mencoba mencengkeram leher Ryan. Astaga, Namun, tangan Ryan sendiri bergerak bagai kilat dan meraih tangannya. Tenanglah, gadis kecil. Tidak baik bagi kulitmu jika marah. Tana mendengus. Kultivasinya beredar, garis keturunannya semakin aktif, dan dia terus maju. Mencoba membandingkan kekuatan dengannya. Dia meminta untuk dipermalukan, atau begitulah yang dia pikirkan pada awalnya. Retak, retak, retak. Tanah dan dinding di belakang Ryan retak karena kekuatan yang diberikan padanya. Namun, Ryan terus tersenyum dan memegang tangan Tana dengan santai. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan Charybdis? Dengan konsentrasi yang rendah, bisakah dia benar-benar melawan tubuh cahaya bintang Ryan? Jawabannya adalah tidak. Tana mencoba menggunakan tangannya yang lain, tetapi Ryan juga meraihnya. Dia menggunakan semua yang dimilikinya, hanya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, semuanya sia-sia, mustahil. Ryan masih di sana, tersenyum. Aku bisa menyimpannya sepanjang hari. Akhirnya, Tana menyadari bahwa dalam kontes kekuatan murni, dia lebih lemah. Itu merupakan pukulan telak bagi harga dirinya. Kamu pasti curang. Apakah itu hal yang buruk? Dunia ini untuk yang kuat. Sebagai binatang iblis, kau seharusnya tahu itu. Ryan mengangkat bahu. Aku, Tana tidak bisa menang dalam kontes kekuatan, apalagi dalam kontes kata-kata. Aku harus keluar dan memberitahu para tetua tentangmu. Jika kau melakukannya, kesempatanmu untuk terbebas dari cengkeraman ayahmu akan hilang selamanya, balas Ryan. Gadis kecil, aku datang ke sini untuk membantu Yuan. Sesederhana itu. Tapi, jika kau benar-benar menginginkannya, aku bisa pergi sekarang juga. Kurasa Yuan tidak akan bisa memenangkan kontes ini tanpa aku. Tana menatap Yuan, merasa bimbang. Baiklah, tapi kalau aku melihatmu menjadi bahaya bagi Istana Iblis Saramina, aku akan langsung memberitahu yang lain tentangmu. Itu kesepakatan. Ryan dengan senang hati menurutinya. Dia tidak menentang Istana Iblis.